Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ayu Rosdiana, mahasiswi UIN 1 Tulungagung dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hadis Nabi. Dilihat dari segi bentuknya, hadis Nabi dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu hadis yang berupa ucapan disebut hadis qauli, hadis yang berupa perbuatan disebut hadis fi'li, hadis yang berupa persetujuan disebut hadis tahriri, hadis yang berupa hal ihwal disebut hadis ahwali, dan yang terakhir hadis yang berupa cita-cita disebut hadis hammi. Berikut penjelasan kelima hadis tersebut. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan atau ucapan yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, maupun yang lainnya. Di antara contoh hadis qauli adalah hadis tentang bacaan ringan yang dicintai Allah. Hadis ini beliau sampaikan tujuannya adalah agar umat Islam melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dua kata yang ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan kebajikannya serta dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu ucapan Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li maksudnya adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi, seperti cara Nabi melaksanakan wudhu, sholat, haji, dan lain-lain. Hadis fi'li ini tidak diketahui langsung dari Nabi, tetapi melalui informasi yang disampaikan oleh sahabat. Ketika Nabi melakukan sesuatu, sahabat menyaksikan perbuatan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in. Jika dilihat dari proses periwayatannya, hadis fi'li ini termasuk dalam kategori hadis yang disampaikan sahabat. Artinya, para sahabat yang menyampaikan kandungan hadis yang berupa perbuatan ini kepada para generasi sesama sahabat atau generasi berikutnya, karena yang menyampaikan hadis fi'li ini ada sahabat, maka sekilas hadis ini tergolong hadis mauquf. Namun sebenarnya tidak. Alasannya adalah hadis mauquf dinisbahkan kepada sahabat karena sahabat yang menjadi sumber berita. Sementara hadis fi'li sumber beritanya adalah Nabi karena bersifat marfu. Contoh hadis fi'li tentang salat adalah hadis Nabi yang memiliki arti karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di atas tunggangannya. Menurut tunggangan itu menghadap. Apabila beliau hendak salat fardu, beliau turun terus menghadap kiblat. Yang ketiga, hadis tahriri. Tidak semua materi hadis secara utuh berasal dari Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagiannya adalah perkataan ataupun perbuatan sahabat, baik yang dilakukan di depan Nabi atau yang tidak kemudian dikonfirmasi kepada Nabi. Hadis dalam kategori ini disebut dengan hadis tahriri, yaitu hadis yang berupa ketetapan. Hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Al-Fiqh menyatakan bahwa hadis tahriri adalah penetapan Rasulullah atas sesuatu yang dilakukan sahabat baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara mendiamkannya. Tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar, menyetujui, dan menganggapnya baik. Dalam hal ini tidak memberikan penegasan dalam bentuk membenarkan atau mempermasalahkannya.
Tetapi Nabi membiarkan dan mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Perkataan atau perbuatan sahabat digolongkan hadis tahriri, manakala perkataan atau perbuatan sahabat tersebut tidak mendapat sanggahan dari Nabi dan disandarkan sewaktu Rasulullah masih hidup, serta dilakukan oleh orang yang taat kepada agama Islam. Sebab diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh orang kafir atau orang munafik bukan berarti memberi persetujuan. Seringkali Nabi mendiamkan apa-apa yang dilakukan oleh orang munafik, lantaran beliau tahu bahwa banyak yang benar petunjuk-petunjuk yang tidak memberi manfaat padanya. Yang keempat, hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Ada dua hal yang tergolong dalam kategori hadis ahwali. Yang pertama, hal-hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku keseharian beliau, seperti cara bertutur kata, makan, minum, berjalan, menerima tamu, bergaul bersama masyarakat, dan lain-lain. Jadi, hal-hal yang berkenaan dengan etika Nabi termasuk hadis ahwali. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan fisik Nabi, misalnya tentang wajah, warna kulit, tinggi badan. Dalam sebuah hadis dinyatakan, Rasulullah adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan buruk. Rupa dan tubuh, keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak rendah. Dalam hadis lain dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kedua aspek di atas tidak ada kaitannya secara langsung dengan ajaran Islam. Hanya sekedar informasi tentang ciri-ciri atau identitas Nabi secara fisik, bahwa Nabi adalah orang yang sempurna secara fisik maupun psikis, tidak cacat, sehingga kemampuannya tidak diragukan lagi dalam menyampaikan risalah. Yang kelima, hadis Hami. Sebagaimana manusia pada umumnya, Nabi juga mempunyai cita-cita. Hadis yang berisi cita-cita Nabi disebut dengan hadis Hami, yaitu hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan. Hadis kategori ini tidak disebut dalam beberapa definisi hadis, baik oleh ulama hadis, ulama usul, maupun ulama fikih. Hadis Hami belum terwujud, tetapi masih berbentuk keinginan yang pelaksanaannya akan dilakukan pada masa sesudahnya. Oleh sebab itu, hadis Hami ini bukan perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat-sifat Nabi, tetapi perbuatan yang akan dilaksanakan Nabi pada masa-masa berikutnya. Seperti keinginan Nabi berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Dalam riwayat Ibnu Abbas dinyatakan bahwa ketika Nabi berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Wahai Nabi, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Lalu Nabi bersabda, "Tahun yang akan datang, insya Allah, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hasrat Nabi untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura tahun depan adalah untuk menghindari waktu yang bersama dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Dan puasa ini ternyata belum sempat terrealisasikan karena beliau sudah wafat sebelum tiba bulan Asyura tahun berikutnya." Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya, melaksanakan hadis Hami ini disunahkan sebagaimana menjalankan sunnah-sunnah lainnya.
Yang kedua, bab selanjutnya saya akan membahas tentang kehujahan hadis dan fungsinya. Kehujahan hadis dan argumentasinya. Kata kehujahan merupakan kata perimbuhan yang berasal dari kata hujah. Secara etimologi, hujah berarti alasan. Sedangkan secara terminologi, hujah berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan. Kata hujah disebut juga dengan dasar penetapan hukum. Imbuhan ke dan an pada kata kehujahan berarti keadaan. Dengan demikian, kata kehujahan berarti keadaan dari alasan yang dikemukakan. Keadaan dari alasan yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan kata lain, kehujahan berarti dapat tidaknya alasan yang dikemukakan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan demikian, kehujahan hadis maksudnya adalah dapat tidaknya hadis dijadikan alasan dasar dalam menetapkan hukum Islam. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sabda, perbuatan, dan tahrir Rasulullah SAW yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman hidup umat yang harus diikuti dan yang sampai kepada kita dengan sandaran yang sahih, sehingga memberikan keyakinan yang pasti atau dugaan yang kuat bahwa hal itu datang dari Rasulullah, adalah sebagai hujah baik bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syariat tempat para mujtahid mengeluarkan hukum-hukum syara. Dengan kaitannya dengan masalah ini, Muhammad Ad-Jaja Al-Khatib mengatakan, Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber hukum Islam yang saling membutuhkan, di mana orang Islam tidak akan mampu memahami syariat Islam tanpa kembali kepada keduanya sekaligus. Ulama mujtahid dan orang alim pun tidak diperbolehkan mencukupkan diri dengan salah satu keduanya. Untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama hadis mengemukakan beberapa argumentasi baik dilihat dari segi rasional dan teologis, Al-Quran, Sunnah maupun ijma'. Yang pertama, argumentasi rasional atau teologis. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu dari rukun iman yang 6 yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar manusia beriman dan menaati Nabi. Bila seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Dengan demikian, menerima hadis sebagai hujah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Apabila ia tidak menerima hadis sebagai hujah, maka sama halnya ia tidak beriman kepada Rasulullah. Jika tidak beriman kepada Rasulullah, maka ia tergolong kafir karena tidak memenuhi salah satu rukun Islam yang ke-6. Yang kedua, argumentasi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki peran yang sangat penting dalam kaitan dengan agama. Beliau diberi tugas untuk menjelaskan Al-Quran sebagai suri teladan yang wajib diikuti umat muslim. Di samping itu, umat Islam wajib mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup.
Di antaranya firman Allah dan surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalam ayat di atas, Allah menyeru orang-orang mukmin agar mereka tetap beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat, Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruannya. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, argumentasi hadis. Banyak hadis yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pesan Rasul agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Bila umat Islam berpegang teguh kepada dua sumber hukum ini, maka mereka akan selamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan sesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, Al-Hadis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang bentuk-bentuk hadis dan kehujahan hadis. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.